Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumaddin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rahimat ini di YouTube, Mamat Rahimat. Dan kajian ini di-share kepada Facebook melalui akun Pekebun Milenial. Akun ini adalah akun saya sendiri sebenarnya. Jadi saya membuat akun Pekebun Milenial itu tujuan awalnya untuk branding bisnis yang saya kembangkan. Karena akun saya pribadi atas nama Mamat Rahimat saya hapus dulu dalam rangka karena saya merasa nggak sehat. Facebook itu media sosial kemarin itu gak sehatnya tuh karena ada kriminalisasi gitu kan, pakai undang-undang ITE itu. Kalau gitu kita kena semua, makanya saya daripada kena takut kan, kita walaupun saya aman sebenarnya secara ini, saya relatif konten saya itu relatif bermanfaat, tapi kalau mau dikejar-kejar orang ada salahnya pasti itu. Kalau ada salahnya, kalau berusaha mengkriminalisasi dengan undang-undang ITE, pasti kena penjara semua, muka semua gitu, rakyat Indonesia dipenjarain. Jadi saya tuh malas, akhirnya saya hapus itu. Padahal teman-teman saya itu banyak itu orang-orang yang teman-teman real, maksudnya bukan ya, ada yang saya kenal juga dari segala macam. Tapi banyak orang-orang yang dari pasar modal, itu kalangan atas berarti kan. Sayang juga setelah itu saya hapus, ngerasa nyesel juga. Sayang juga. Akhirnya saya bikin akun Pekebun Milenial. Saya tidak pernah menambahkan teman karena biar terjadi ini, biar apa namanya itu, biar murni gitu. Orang yang mau ngajak berteman sama saya terima kalau sesuai. Kadang-kadang awalnya sesuai sama tema gitu. Tapi ternyata akhirnya saya men-share video ini, kajian ini, dan hari kemarin itu viral. Jadi saya menduga ini viral karena masuk FYP ya. Itu banyak yang mengedit itu sampai followernya tiba-tiba melonjak jadi 6.000. Sekarang udah masuk ke 6.900 dalam sehari. Dalam sehari 6.900 di Facebook Pekebun Milenial. Dan akhirnya Facebook membatasi, saya tidak boleh menambahkan teman. Maksudnya kan mereka tuh mengajak memindah saya pertemanan, itu udah 4080, itu masih nganti udah 1383. Ya saya tidak bisa terima akhirnya karena Facebook membatasi, ya udah. Maksudnya karena mungkin disuruh cooling down. Ya tapi ya udah, silahkan follow aja, kalau follow ternyata boleh. Satu. Jadi ini sekaligus video ini akan saya pertama kali bukan hanya di share dari YouTube-nya, akan saya upload, insya Allah barangkali bisa ya di Reels, di video di Facebook kita ada Reels-nya, mungkin kita akan coba ya, apakah bisa atau tidak. Satu, ini kita bicara ini dulu apa namanya tuh, latar belakang lah. Kita akan sebelum masuk ke pelajaran ini, kajian kita tetap akan mengkaji tentang kajian-kajian kitab Islam. Berbagai kitab, mungkin puluhan kitab kita kaji, ditambah dengan tambahan ilmu dari berbagai sudut, bebas. Karena saya belajar ilmu dari berbagai sudut pandang, belajar dari kecil, banyak ilmu yang saya pelajari. Jadi tinjauan ilmunya, sisipannya bebas. Jadi banyak ilmu yang kita pakai. Kita akan sekarang sudut pandang yang pertama, maksudnya isipan ilmu yang pertama. Ini kalau Anda dengar sekarang nih, ini sekarang lagi berisik. Kenapa berisik? Karena di sini sedang ada adu domba. Jadi ini pemerintah desa sedang mengadakan acara adu domba dalam rangka katanya peringatan Hari Pancasila. Ya itu terserah mereka ya.
Tapi kita akan tinjau. Saya kan sekarang ustadz. Kalau seorang ustadz itu dia penjaga moral, menyampaikan ilmu. Benar, boleh gak sih sebenarnya mengadu domba begitu? Ini sisipan pertama tentang mengadu domba. Mengadu domba itu artinya domba diaduin, jebret. Itu ada yang mati, kan gitu. Ada yang patah. Ini kalau sudut pandang agama itu sama dengan menyakiti kambing gitu. Berarti zalim terhadap kambing. Padahal Allah berfirman di dalam hadis qudsi katanya tuh, di dalam riwayat itu dari Abu Dzar katanya fi may yarwihi an rabbi azza wa jalla innallaha ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'tuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hamba kami, sesungguhnya saya ini, aku kata Allah, sudah mengharamkan kedzaliman atas diriku. Maksudnya Allah tidak akan pernah zalim terhadap hamba. Makanya Allah itu namanya apa? Al-Adl. Allah itu Al-Adl, Maha Adil artinya. Maka Allah mengharamkan dirinya itu berbuat zalim terhadap hamba. Tidak ada hamba yang dizalimi. Kalau hamba disiksa itu bukan karena Allah zalim, itu karena keadilan Allah. Allah tidak pernah zalim. Jadi kalau ada hamba mengalami kesulitan, itu bukan berarti Allah zalim. Bahkan masuk neraka bukan karena zalim. Allah tahu bahwa dia itu layak masuk neraka. Jadi tidak pernah zalim. Itu adalah keadilan Allah. Wajatuhu bainakum muharraman, dan saya menjadikan kezaliman itu di antara kalian itu diharamkan. Fala tadzalamu, maka kalian janganlah saling berbuat zalim. Berbuat zalim itu bukan hanya terhadap manusia, bahkan terhadap binatang gak boleh kita berbuat zalim. Nanti ini kita bicara sambungkan sama tentang pelajaran tentang hari kiamat. Iman terhadap hari kiamat itu. Setelah manusia itu, bahkan setelah lulus dari sirot, yang sirot itu adalah tajam, lebih tajam dari pedang, tipis, lebih tipis daripada rambut dibagi 7, dan orang itu untuk melewat sirat itu di bawahnya itu ada neraka, dan ada pengait-mengaitnya itu, yang orang itu di situ akan kalau kena masuk ke neraka. Bersamaan dengan itu dia akan berjalan sesuai dengan amalnya. Ada yang cepat, secepat angin, secepat kilat, gitu, secepat pengendara kuda dan yang segala macam. Ada yang merangkak, ada yang segala macam, ngesot, terus habis itu jatuh. Setelah selamat dari sirot itu ada kisos di Kintoro. Jadi kisos, ada tempat namanya Kintoro, itu setelah itu sebelum masuk ke surga itu di kisos dulu. Orang yang berbuat dolim di kisos itu. Jadi kalau di dunia ada orang berbuat dolim menyakiti orang lain, di kisos dulu. Ada orang berbuat dolim meminjam gak bayar dulu saat itu. Kalau misalkan dia nggak punya, kalau dia bayarnya itu adalah currency di mata di akhirat itu adalah bukan uang dolar, bukan bitcoin, bukan euro, bukan rupiah, tapi currency-nya adalah amalan atau pahala atau dosa. Maka kalau orang itu misalkan meminjam kagak bayar, berbuat dolim kepada orang, itu dibayar dengan pahala kebaikan dia. Kalau pahala kebaikan dia sudah habis, misalkan dia terlalu banyak mendolimi, dia banyak mencela ulama, apalagi memfitnah ulama, apalagi hati-hati nih kemarin ya, saya bahas itu, banyak orang yang mencela Muhammad bin Abdul Wahab. Anda baca nggak kitab Muhammad bin Abdul Wahab? Jangan Anda mencela nanti akhirat Anda muflis. Nah, disitulah terjadi orang banyak membawa pahala dari pahala sholatnya, pahala zakatnya, apapun pahalanya, tiba-tiba karena banyak melakukan kezaliman di hari kiamat diambil pahalanya untuk menutupi kezaliman itu. Kalau ternyata masih belum cukup, dosa orang yang didolimi itu ditimpakan kepada orang yang mendolimi. Itulah yang kata Nabi disebut muflis. Muflis itu orang bangkrut adalah sudut pandang agama, membawa amalan pahala yang banyak di hari kiamat, tapi menjadi habis gara-gara berbuat dolim kepada orang lain. Nah, tapi bukan hanya ke orang lain, ke hewan pun kalau dia dolim akan dapat balasannya di kisos juga.
kalau orang misalkan sekarang adu domba di sini, ini adu domba beneran ya, melakukan adu domba, ya nanti dikisos sama hewan itu. Ini satu, hati-hati, jangan melakukan kedoliman walaupun ke hewan. Terus bagaimana ya? Ya saya tidak punya kekuasaan untuk menghalangi mereka. Di sini saya jurus jerang saya aja dakwah atau ceramah banyak yang ngebatasin di sini. Saya ceramah ada yang menghalangi, khutbah dihalangi, bahkan di blog saya sendiri yang saya jadi imam aja tiba-tiba ada utusan di sini, tiba-tiba nggak tahu orang yang song tiba-tiba mengkudeta saya, tiba-tiba jadi imam di depan, padahal siapa itu dari luar. Begitu, jadi saya tidak punya kemampuan untuk menghalangi mereka. Tapi saya menyampaikan apa deh, di mana aja saya menyampaikan, walaupun sekarang di Facebook atau di sini di YouTube bisa saya sampaikan. Ini kan moral, terserah, ini bagian dari penyampaian moral. Kita itu tidak boleh berbuat zalim walaupun terhadap hewan, apalagi terhadap manusia yang Allah memuliakan. Kata Allah berfirman, walaqad karamna bani Adam. Kami sungguh telah memuliakan Bani Adam, maka kita tidak boleh mendolimi manusia. Apalagi manusia, hewan aja kita nggak boleh. Jadi kalau kita mengadu domba itu nggak boleh, dosa itu. Ngadu ayam, ngadu domba nggak boleh. Itu satu sudut kita ingatkan. Urusannya terlalu ketat, ngadu domba aja nggak boleh. Apalagi ini budaya. Ya budaya bisa dirubah lah. Jangan ngadu dombanya, jangan diganti aja. Kalau ngadu domba, jangan begini, jangan diaduin domba itu. Perlombaan dombanya, misalkan domba gar, jangan diaduin. Ganti sekarang berlomba gimana domba itu, siapa domba yang paling gendut, paling gede, dia dapat penghargaan. Nanti ada pakar masalah menilai domba, ada jurinya. Nah gitu, nanti saya tag. Habis begitu, nah kan berarti kalau misalkan yang kali cuma ditimbang doang, nggak didolimi kalau begitu, karena siapa domba yang paling gede. Habis itu domba yang paling ganteng. Domba itu ada gantengnya juga. Misalkan kalau domba itu, ini jangan cuma manusia, domba juga kalau menurut ukuran domba ada yang ganteng, ada yang enggak. Nah, ini pakar domba itu nilai itu. Ini domba yang paling ganteng, ini domba yang paling gede. Habis itu domba yang bersih. Domba itu kan kalau dicuci bersih gitu. Ada yang kotor. Nah, yang paling bersih itu nanti dapat penghargaan. Satu. Jadi caranya ganti. Ini usulan saya nanti, usulan kepada masyarakat Sunda mungkin yang sering banyak ngadu domba. Ganti itu perlombaan ngadu dombanya, jangan diadukan fisik begitu, tapi diadunya adalah diadu siapa domba yang paling besar, siapa ya domba yang paling ganteng, domba mana yang paling bersih. Begitu berarti dirawat, nanti dapat hadiah. Ini ketentuan pertama. Ganti itu perlombaannya, dirubah aja, gak masalah. Orang pengen hiburan, ya udah hiburannya ganti, jangan udah begitu ngedolim orang. Nanti di hari kiamat nangis, nanti kita banyak dosanya. Yang kedua, ketentuan berlomba itu tidak boleh peserta itu membayar uang pendaftaran. Dari uang pendaftaran itu nanti akan, ini sisipan yang kedua tentang ketentuan judi. Dari uang pendaftaran itu dikumpulkan untuk membayar hadiah. Nah kalau itu namanya judi, itu dalam bahasanya kimar, itu haram. Jadi jatuh ke dalam dosa yang berikutnya. Setelah ngadu domba, kalau ngadu domba jebret-jebret itu kedoliman, dosa yang pertama. Dosa yang kedua ternyata jatuh di dalam judi. Kalau gitu caranya gimana biar gak judi? Nah pertama, solusi yang pertama, ubah pola permainannya, jangan diadu domba begitu, tapi dipilih domba yang paling besar, paling berbobot. Habis itu domba yang ganteng gitu, yang bersih. Yang kedua, konsepnya itu, hadiahnya itu dengan cari sponsor. Dari mana sponsornya? Minta aja lah, anggaplah ke pemerintah nih. Kita ini kan di pemerintahan itu ada Departemen Pertanian. Itu mungkin ada dirjen tentang hewan ternak, peternakan. Nah, minta sponsori ke dirjen peternakan. Ini kita mau lomba bagaimana domba yang bagus, yang gede, yang dirawat, yang ganteng. Nanti disponsori, kasihlah
hadiah yang pertama 50 juta, yang kedua 40 juta, yang ketiga 30 juta. Atau mungkin misalkan nih kita kan kita punya gubernur kita yang mereka sebutnya gubernur konten gitu nggak apa. Tapi ini gubernur ini peduli kepada masalah yang begini. Kita sebutin nanti Pak Deddy Mulyadi, saya tag nanti sama beliau. Nah, mungkin minta sponsori sama Pak Deddy Mulyadi, saya sponsori oleh Deddy Mulyadi Channel misalkan. Sudah, jadikan kontennya Pak Deddy Mulyadi gak masalah, kan beliau udah kontennya, apalagi dia sebagai gubernur. Kamu saya bayarin yang hadiah yang pertama domba yang paling bagus itu dia kasih 50 juta, yang kedua 40 juta gitu. Ini misalkan sama Pak Deddy Mulyadi, nanti saya tag sama Pak Deddy Mulyadi. Misalkan begitu. Tapi jangan dari peserta, karena kali peserta hukumnya haram. Anda mencari harta haram kalau begitu. Kalau dari peserta, harus dari sponsor. Gitu. Apa ya? Gitu caranya biar tidak jatuh kepada haram. Apa manfaatnya sih? Ngapain? Kan sama-sama hiburan, manfaatnya ada. Nanti kalau domba itu tidak diadu-adukan begitu, dombanya tidak didolimi satu, tidak berdosa kita karena mendolimi domba. Yang kedua, nanti akan terbentuk motivasi orang-orang ini yang suka merawat domba itu, dombanya itu dirawat supaya besar. Nah, kalau besar kan dagingnya nanti jadi bagus, ya kan? Harganya mahal, itu manfaat buat buat apa? Buat pengelola kambing. Jadi nggak ada ruginya dia memperbesar kambing, kan bagus. Harganya juga mahal. Dia apalagi kalau domba kambing dirawat itu semakin bagus. Ada motivasi, bisa dapat hadiah. Oh bagus, nggak dapat hadiah pun dia tidak rugi karena kambingnya jadi bagus. Gitu motivasi kalau dirawat itu sudut pandang satu. Tidak ada kedoliman. Yang kedua akan menyebabkan manfaat buat yang punya kambing. Manfaat, gak ada ruginya. Ke kambing tidak ada ruginya. Yang ketiga buat pemerintah ada manfaatnya karena manfaat pemerintah itu ada kebutuhan. Kenapa dibuat Dirjen Peternakan? Ada kebutuhan supaya masyarakat ini berternak. Nah, kalau dibuat lomba gini ya mereka pada beternak, maka akan terbentuk itu peternakan akan hidup. Nah, dengan peternakan hidup itu anak-anak orang-orang itu karena mungkin akan bisa dapat segala macam, mendapat penghargaan segala macam, mendapat hadiah segala macam. Itu nanti masalah pangan, masalah daging nanti daging akan bagus begitu. Akan tercukupi gitu. Nah, itu manfaatnya. Jadi ubah pola permainannya, jangan diadu domba begitu. Adunya permainannya adalah gimana caranya kambing itu menjadi gemuk, menjadi ganteng, nah gitu, dirawat dan bersih. Dan caranya cari sponsor. Anggaplah Pak Deddy Mulyadi, nanti saya tag Bapak Aing nih, Gubernur Jawa Barat, saya tag supaya beliau ini ubah, itu bisa mengubah ini pola permainan Jawa Barat. Jangan adu domba begitu, mendolimi. Ganti. Kita bisa ganti dengan budaya yang lebih baik. Dombanya itu hanya dikonteskan. Siapa yang paling berbobot, siapa dombanya yang ganteng, rapi, bersih. Nah, nanti yang dapat hadiah 50 juta misalkan. Yang pertama, yang kedua 40. Itu enak gitu, tidak ada ruginya. Nah, itu saya kasih solusi. Ini tentang kedua, sisipan yang kedua, solusi dari budaya itu. Kita nggak apa-apa budaya itu misalkan itu, tapi dirubah aja supaya sesuai sama syariat dan tidak ada motorotnya. Yang ketiga, karakteristik umat Islam itu kalau ada sesuatu yang dianggap gak baik, itu kita tidak menyaksikannya. Kadang karakteristiknya itu orang yang di ahlu surga itu karakteristiknya walladzina la yashhaduna az-zur. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Az-zur itu kayak begini, ngadu domba, perbuatan-perbuatan misalkan yang maksiat begitu, kita tidak datang gitu. Jadi kalau saya gak akan datang. Kenapa? Zur. Tapi kan ini hiburan. Kamu di dunia kayak mau cari hiburan aja. Kamu cari hiburan dalam diri kamu. Cari hiburan dengan baca Quran. Kamu cari hiburan dengan baca kitab. Kamu cari hiburan dengan berzikir. Begitu. Cari hiburan dengan kerja. Cari hiburan dengan hal-hal yang tidak ada dosa di situ. Jadi kalau kamu hiburan dengan mengadu domba segala macam, itu kamu berbuat dosa. Ini sudut pandang berapa? Yang ketiga, kita tidak menyaksikan hal-hal yang zur. Yang keempat,
Kenapa sih diadakan acara ini? Katanya dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Tahu nggak hari lahir Pancasila? Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu kemanusiaan yang adil dan adab. Nah, kita ini dibiasakan yang keempat nih. Banyak kita itu memperingati sesuatu yang harusnya bersyukur, akhirnya berbuat maksiat. Harusnya kita itu pahami ini Pancasila ini dalam kehidupan kita. Kalau kita memahami Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, terapkan itu Pancasila. Ketika kita ngadu kambing, kamu ini kayak kurang ketuhanan yang Maha Esa-nya, keimanannya kurang karena kamu berbuat dolim gitu. Sementara Allah berfirman jangan berbuat dolim walaupun terhadap binatang, ya kan? Berikutnya kemanusiaan yang beradab. Nah, Anda ini begitu mengadu domba itu sama dengan gak beradab, karena Anda ini membuat itu hewan itu sakit gitu. Nah, kalau kita mau beradab ganti gitu, kayak saya usulkan begitu. Jadi kambingnya itu sekedar ditimbang, dinilai gitu, jangan diadu-aduin. Yang keempat. Nah, banyak peringatan-peringatan itu akhirnya bukan bersyukur, akhirnya kalah menjadi perbuatan maksiat. Peringatan memperingati 17 Agustus, akhirnya ada laki-laki berpakaian perempuan. Itu kan dosa, haram. Loh, nanti malah mendatangkan murka Allah. Jangan begitu caranya, nggak gitu. Kita umat Islam ini, saya didik umat Islam nih, fokus. Kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat itu dengan cara banyak beribadah atau hal yang membuat Allah ridho, bukan tambah murka. Itu sudut pandang yang keempat. Atau sisipan yang keempat. Kita sisipan yang kelima. Manusia ini kalau diperhatikan, kalau mengikuti hawa nafsu atau misalkan hiburan, kadang-kadang menjadi hal itu tidak beradab sebenarnya. Kalau Anda tahu ceritanya seperti zaman dulu Romawi, itu ada namanya Kolosium itu mereka itu ada konsepnya itu ngadu orang. Itu bukan domba lagi, itu orang itu supaya berperang sampai mati. Itu yang penonton itu berteriak bunuh begitu. Mereka pikir gak itu yang itu tuh kan ada keluarganya, ada orang. Kadang dipaksa itu sama raja itu untuk hiburan. Nah, hiburan raja itu ada yang mati di situ. Kalau ini gak beradab. Sama aja, karena bukan ganti sama manusia, sama orang, sama status. Kita ini perlu membuat hiburan yang beradab. Nah, kalau hiburan yang beradab itu yang tidak menyakiti, misalkan kita nih lomba memanah, lomba menembak, begitu aja, lomba memamah, lomba menembak, lomba lari, gitu loh, tidak menyakiti kan? Maraton, terus berkuda, begitu, berenang, nggak usah dengan yang menyakiti begitu, apalagi sampai bunuh. Nah, ini primitif. Di perlombaan begitu, dan sekarang tuh banyak tuh yang MMA segala macam, sebenarnya tinju segala macam itu menyakiti juga. Harusnya sih nggak usah begitu, kecuali dalam konteks latihan itu kadang sampai ada yang matinya. Nah, itu dari budaya Romawi itu dan nggak beradab. Kita itu nggak diajarkan. Kalau mau latihan, misalkan latihan perang-perangan gitu, ada manfaatnya. Itu sisipan yang berapa? Sisipan yang kelima. Oke, begitu. Jadi begitu. Jadi kita itu jangan melakukan kezaliman walaupun terhadap hewan. Ini sisipan yang kelima. Sisipan yang keenam. Saya kasih sekarang satu sudut ya. Kita ini, saya sekarang berbicara tentang apa ya? Sekarang saya berbicara tentang kemarin saya mau berpikir menjadikan sisipan ilmu yang apa ya, itu tadi yang sudah dibahas tadi, masalah itu. Boleh kita berbicara tentang bagaimana kita itu perlu punya sikap dalam kehidupan itu yang benar gitu, misalkan dalam menghadapi kehidupan. Sikap yang benar dalam menghadapi kehidupan itu begini. Pertama, kita itu harus yakin bahwa kehidupan ini sikap yang benar dalam hidup. Ini sudah Allah takdirkan, sudah tetapkan. Jadi kalau Allah sudah tetapkan, kamu itu gak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi pada kamu, karena sudah Allah tetapkan.
Jadi apapun yang terjadi, kamu diejek sekalipun biasa aja, kalau udah ditakdirkan. Gak usah marah sebenarnya, udah gak apa-apa. Husnudon, ini satu, kita yakin dengan takdir. Yang kedua adalah husnudon. Ini kayak model saya nih sekarang. Saya pengajian ada yang menghalangi. Husnudon aja, oh saya sudah dapat pahala, gak perlu datang. Ini mah gabut, enak kan? Anda gak perlu datang, dapat pahala, lengkap. Banyak orang yang beramal mah gak dapat pahala, kita gak perlu beramal dapat pahala, enak gitu loh. Saya lagi jadi imam, udah jadi imam, udah biasa jadi imam, udah blok saya sendiri, cuma di blok saya sendiri, yang rumahnya cuma 5 orang, yang datang cuma 2 rumah. Tiba-tiba ada orang datang, tiba-tiba pengen jadi imam ke depan, orang dari luar. Ya kalau bicara emosi atau misalkan gak enak nih orang, gak sopan. Tapi udah kita biarin aja lah. Kita daripada kita ribet nggak jelas, kita kan nggak enak. Kalau kita nih ribut sama orang yang songong, kita jadi jelek gitu nilainya. Adalah itu dia sedang menunjukkan kelasnya, dia itu nggak punya kesopanan, nggak punya etika, dan tanpa kebodohannya kita nggak mau ikutan bodoh, ya terserah kamu, nggak usah datang. Nah artinya husnudon aja, dapat pahala tanpa kita perlu repot-repot, ya udah. Kamu yang halangi, kamu yang berdosanya, kita dapat pahalanya, gitu-gitu, santai, husnudon. Yang ketiga, sikap yang ketiga itu dalam kehidupan itu tadi apa? Yakin terhadap takdir. Yang kedua, kita selalu husnudon apapun itu. Walaupun kita ada kesulitan menimpa kita, husnudon juga. Ini Allah sedang mendidik kita supaya lebih kuat. Begitu. Apapun itu. Kalau orang ada yang menghina kita, kita harus nonton juga ya, supaya kita tahu rasanya dihina, supaya kita tidak menghina orang. Gitu. Kita kalau ada kesulitan, kita supaya tahu bagaimana pahitnya orang sulit, supaya nanti kalau kita ada ke lapangan, kita membantu orang. Gitu. Jadi husnudon aja, apapun itu. Enak orang yang husnudon itu, bukan suudon. Bahkan kepada Allah pun kita tidak menyangka Allah itu jahat sama saya. Enggak, Allah itu baik sama saya gini-gini, itu ngatur dengan kebaikan. Begitu husnudon. Apapun yang terjadi, kalau kamu dikasih penyakit pun husnudon aja. Ini supaya menggugurkan dosa, begitu. Begitu hidup ini, yang baiknya itu adalah kita selalu husnudon. Yang ketiga, sikap yang ketiga, kita itu harus ada berusaha sesuai dengan kadar kemampuan kita dan sesuai kesempatan. Jadi kalau kita ada sesuatu, ya kita tetap harus berusaha. Dan nggak tahu usaha mana yang akan yang akan menjadi sebab keselamatan kamu, sebab pertolongan, itu nggak pernah tahu. Kayak contoh saya seperti ini. Saya ini berhenti kerja untuk menjalankan bisnis yang sebenarnya lagi trending, bisnis di bidang digital asset. Tiba-tiba dihalangin sama pemerintah tuh, kamu nggak boleh melakukan ICO. Ya husnudon aja lah, nggak apa-apa juga kalau saya nggak boleh. Nah, daripada di penjara kan, kalau nggak boleh maksakan di penjara. Ada banyak yang di penjara tuh, kayak siapa ya kalau di luar negeri ya, si Sam Bankman-Fried itu di penjara tuh seumur hidup 100 tahun. Ya saya kalau nggak diizinkan ya saya nggak usah. Tapi kita husnudon, saya husnudon berhenti itu untuk dakwah di kampung, karena ilmu ini di sini itu saya husnudon nih, saya bukan sombong ya. Saya ada yang ngomong sombong, itu Anda paham, nggak paham. Ini ada kadar pengetahuan diri. Jadi saya paham bahwa ilmu ini di sini tidak ada yang tahu kecuali saya. Tertahan ini ilmu, yaitu akidah ahlul hadis. Di saya doang, nggak ada yang ngajarin. Kenapa? Karena orang nggak mau ngajarin. Dia belajarnya itu ilmu kalam, semua merasa benar. Ilmu kalam itu datangnya itu dari Yunani. Kamu ngambil akidah dari Yunani, itu serapannya bukan dari Nabi. Merasa benar lagi. Saya itu enggak, saya itu ngambilnya itu ketika saya sadar bahwa ini ilmu kalam gak benar, terus dapat pelajari itu dari ahlul hadis. Ini ilmu diriwayatkan dari Al-Quran, melalui Al-Quran, dari hadis yang Nabi jelaskan kepada sahabat. Begitu, ini ahlul hadis. Nah, sayangnya tertahan ini ilmu hanya dari saya. Sekarang ini hanya di saya. Jadi kalau saya dakwah di sini, cuma saya doang yang menyampaikan. Orang akhirnya pada benci. Tapi nggak apa-apa juga, saya husnudon, ya biarin aja. Kalau mereka, saya cuma nyampein doang, nggak maksud. Tapi kalau saya tidak berhenti kerja, saya nggak bisa dakwah, ya kan? Jadi kita husnudon. Ini Allah takdirkan kepada saya yang terbaik, yaitu menegakkan agama. Dan orang yang menegakkan agama itu pahalanya itu lebih besar. Pasti tantangannya lebih besar, tapi karena itu derajatnya itu sama dengan mewakili Rasul.
itu sama dengan pewaris Nabi, itu pasti besar. Jadi kita husnudzon. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, itu tetap husnudzon. Itu husnudzon. Yang berikutnya kita harus ambil usaha. Ya tetap aja usaha apa aja. Ya kan, rizki itu Allah yang ngasih rizki banyak dari mana aja. Misalkan, makanya itu saya buatlah di sini, namanya juga di kampung, udah berhenti kerja juga, saya bikinlah perkebunan. Ada kebun pisang yang berjalan sekarang, walaupun kadang-kadang ada yang ini juga. Saya nanam pohon petai, pohon durian ada yang mati-matinya tadi semua lagi, mungkin gak cocok ya. Cocoknya mungkin petai, ada mangga belum panen, pisang, terus dicampur sama tumpang sarinya cabai, kita ambil aja apa. Dan saya berdakwah misalkan, ya udah saya dihalangi misalkan dakwah, ya udah ngapain dakwah di mana aja, bebas buat di YouTube lah, share ke Facebook. Tiba-tiba Facebook saya sekarang itu viral, itu followernya sudah 6.900. Akhirnya saya mikir kan, teman saya nih di sini itu ada pedagang di sini, itu dia itu ada dagang tuh, dagangnya itu dagangnya itu rame. Tapi kalau saya perhatikan, saya sering ngobrol sama istri ya, ini masalahnya dia itu beda sama pedagang yang lain. Dia itu masalahnya punya basis di Facebooknya beliau, ini followernya 4.900, itu rame. Nah saya sekarang followernya 7.000, 6.900. Lah saya mikir saya juga bisa bisnis untuk apa, kayak saya lagi mikirin dagang apa misalkan, mungkin dari produk perkebunan ya kan, saya jual itu karena ada basis nih, kita sebutnya ada basis di follower saya yang sudah ini sebenarnya, karena kan mereka memilih saya itu karena orang yang dakwah kan. Ya sekarang daripada kita sebagai dai ini saya mencari-cari amplop misalkan dakwah nih, kita menjual agama, orang-orang bilang-bilang gitu kan, yang sekarang lagi viral, lagi berdebat itu, apakah bolehnya seseorang itu menjual belikan ilmu itu, kajian berbayar itu misalkan ya. Walaupun secara umum boleh sebenarnya, secara umum, asal jangan jadikan itu tujuan utama, dan jangan membuat eksklusif secara umum. Tapi ya kalau kita nih seorang dai ini nih berbisnis dari bisnis yang lain yang sebenarnya nggak begitu ada hubungannya begitu, ini dakwah saya kan digratiskan, tapi begitu ada yang follower banyak terus saya jual yang lain kan boleh kan, lebih halal lagi. Itu lebih menjaga diri kita dalam dakwah gitu. Jadi saya lagi mikir kan, ada mungkin ke depannya saya mikir bisnis apa yang bisa saya jual gitu. Saya mikir ya. Tapi memang secara umum saya kan sekarang kan punya kebun pisang, jadi banyak pisang. Jadi saya tuh lagi mikir sebenarnya saya harus mengolah dari produk-produk pisang itu, atau mungkin menanam singkong, mengolah begitu. Nanti saya jual nih secara online nih, teman-teman yang banyak bisa pesan sama saya. Bisnis dari mana aja, rezeki yang penting halal. Ya mungkin saya pikirnya begitu, itu salah satunya. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu memberikan, menjamin pada rezeki, dan percaya juga bahwa apa yang terjadi sudah Allah tetapkan, tidak akan meleset. Karena Allah sudah menolong kita, itu tidak ada yang bisa menghalangi juga. Dan Allah itu maha mampu. Mungkin aja kita nggak sadar ya. Kayak sekarang nih saya misalkan di Facebook saya itu tiba-tiba viral, itu tiba-tiba kenapa 7.000 orang jadi follower. Follower itu kalau mau diartikan, semakin banyak follower, semakin itu kan artinya uang kan, bisa jadi uang. Orang bisa melihat gitu. Itu banyak itu, kalau semakin banyak followernya, semakin banyak uangnya. Makanya kalau tiba-tiba saya nggak tahu juga, tiba-tiba banyak follower saya, tiba-tiba ya banyak kan ya di viral, ya itu adalah bentuk pertolongan Allah. Bisa jadi itu adalah uang gitu. Jadi kita harus sadar. Baik, ya kita akan lanjutkan nanti. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sikap hidup itu yang kita lakukan adalah kita tetap harus berusaha sesuai dengan kadar yang kita mampu dan sesuai kesempatan. Karena kalau Anda tidak mampu, yang Anda nggak bisa ngerjain juga apa nggak mampu, ya kan? Dan nggak boleh juga kalau mengerjakan yang nggak mampu itu, memaksakan itu akan membuat susah juga, akan membuat celaka itu. Berikutnya sesuai kesempatannya. Kalau Anda nggak ada kesempatannya, nggak bisa juga nggak ada kesempatannya. Sesuai kesempatan.
berikutnya ya kita itu tidak memilih-milih, tidak gengsi gitu. Apapun itu lakukan aja, daripada enggak, lakukan sesuai dengan yang kita ada kesempatan dan gak perlu gengsi. Allah itu sudah menakdirkan apapun untuk kita, jadi lakukan aja yang ada di depan kita, yang kita dimudahkan oleh Allah. Manfaat, ada manfaat, tidak perlu gengsi. Sikap yang berikutnya adalah perhatikan apa yang kamu sukai. Karena sebenarnya takdir ini sudah Allah takdirkan, itu pasti ada hubungannya dengan yang kita sukai. Karena Rasulullah bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu digampangkan untuk apa yang dia takdirkan, untuk ditakdirkan untuk. Dan ciri ditakdirkan itu digampangkan, dan ciri digampangkan itu disukai. Nah, kalau ada tahu kisahnya Raffi Ahmad, saya akan cek nanti, saya tag Raffi Ahmad. Jadi Raffi Ahmad itu dia itu diwawancarai oleh Deddy Corbuzier. Saya tag Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu men-tag Raffi Ahmad. Kata beliau, kamu ini Raffi, kamu bekerja itu bagaimana sih kamu bisa sesukses ini? Kata saya sesuai hanya keberuntungan saja. Kata Deddy Mulyadi, bukan Deddy Mulyadi, Deddy Corbuzier, ini saya bilang Deddy Mulyadi. Sebenarnya kamu bukan keberuntungan, saya melihat karakteristik pada kamu. Ada apa karakternya? Kamu itu pantang menyerah, ini salah satu ya. Ciri, saya sebutkan beberapa kali. Ciri orang yang sukses itu sebenarnya dia tidak akan menyerah. Pantang menyerah, dia akan selalu berusaha. Nah ini sih Raffi Ahmad itu punya karakter itu adalah pantang menyerah. Dan katanya kamu ini kerja tuh banyak, kerjanya itu sangat sibuk kerjanya itu, sampai dia kan ada syuting sampai 5 TV dalam satu hari. Datang itu larut malam, pagi tidur cuma 2 jam. Kata Raffi Ahmad, apa kamu bisa sanggup ya? Saya senang pekerjaan saya. Nah ini, kamu harus senang dengan apa yang kamu kerjakan. Ciri kalau akan sukses di satu bidang, kamu senang. Karena kalau kamu tidak senang, bagaimana kamu bisa larut di dalam pekerjaan itu? Jadi kalau saya sendiri kan saya menganalisis tuh, apa sih sebenarnya yang saya sukai? Saya suka itu dalam ilmu, dan saya suka itu dalam ilmu agama. Saya suka dalam dakwah. Jadi itulah dari kecil ya, menghafal sampai puluhan kitab saya selesaikan, dibaca dari awal sampai akhir dari guru ya. Ngaji dari dulu sampai sekarang tidak berhenti. Hafalin Quran belasan kitab saya hafal misalnya gitu. Ini kayak senang. Karena kalau Anda gak senang, Anda cek ya. Ini banyak teman-teman kita nih yang gak mau ngaji kemana karena gak suka. Nah ini pilihan. Kalau Allah menakdirkan kamu akan dijadikan seseorang, maka Allah jadikan kamu suka. Barangkali saya ini ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang ustadz atau seorang ulama, maka saya dijadikan oleh Allah senang dengan ilmu agama. Maka dari kecil saya belajar. Bahkan saya gak disuruh sama orang tua untuk belajar, enggak. Belajar aja. Nah, apapun itu ketika Allah sudah menakdirkan, Allah berfirman, innallaha balighu amrihi. Allah itu akan jadikan sesuatu itu yang sudah ditakdirkan itu sampai. Tidak ada yang bisa menghalanginya ketika Allah sudah menakdirkan. Apapun itu. Ya mungkin salah satunya kenapa saya disuruh berhenti misalkan kerja. Apapun itu supaya saya masuk di dalam dakwah, karena itu takdir saya. Setelah saya masuk dalam dakwah, apapun itu misalkan kadang-kadang ada yang menghalangi gini-gini, karena dakwah itu pasti ada tantangannya. Orang itu begitu dakwah itu pasti ada yang dibenarkan dan disalahkan. Yang disalahkan itu pasti nggak suka, menghalangi. Nggak terhalang apapun jalannya. Tiba-tiba ya saya udah dakwah di Facebook, di YouTube, gitu kan. Saya membuka kitab, sekarang udah pada gitu. Facebook tiba-tiba saya share juga, tiba-tiba viral, jadi banyak sekarang dan nggak tahu. Jadi tidak bisa terhalang. Allah itu menakdirkan sesuatu, itu pasti terjadi kalau sudah ditakdirkan. Nah kalau sudah ditakdirkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi kalau kamu berusaha menghalangi takdir seseorang, menahan gitu loh, itu
yang salah itu dirimu gitu loh. Gitu yang salah itu berusaha menghalangi itu menghalangi. Makanya filosofi kan kemarin kan ada filosofi kamu jangan memusuhi orang baik. Kalau orang berdakwah dalam agama itu baik, kalau kamu menghalangi jalur dakwah, kamu akan terlindas di situ. Akan terlindas. Dosa itu pasti, Allah pasti murka. Nah itu kalau Anda berusaha menghalangi gitu, kamu akan terlindas di dunia dan di akhirat. Gak percaya? Lihat aja. Gitu. Kenapa? Karena menghalangi arus sesuatu yang baik kalau sudah ditakdirkan itu tidak bisa dihalangi. Gak boleh dihalangi. Haram. Gitu kan. Nah itu. Nah kita perhatikan yang kamu suka itu. Dan yang memang kalian disukai kalau bisa, ya jangan sesuatu yang dosa. Saya sukanya hiburan, ya ngadu domba itu dosa. Ganti hobinya gitu loh. Ganti hobinya kalau nggak baik ya. Kebetulan saya tidak ada kesenangan yang begituan. Ngerokok saya nggak suka, minum minuman keras saya nggak suka, musik saya nggak suka. Itu kan kata guru-guru kan. Maka kalau misalkan musik diharamkan, rokok haram, ya saya nggak peduli, saya nggak suka. Iya kan. Begitu. Bahkan yang saya nggak suka itu adalah membaca Quran yang pakai lagam-lagam itu. Ternyata itu hukumnya bid'ah. Ya alhamdulillah juga dibid'ahkan juga. Saya nggak suka gitu. Saya baca Qurannya biasa aja gitu. Alhamdulillah itu bentuk pertolongan Allah. Hal-hal yang bid'ah saya dibuat gak suka. Begitu. Hal yang ini ada penyimpangan gak suka. Gitu. Nah, kalau Allah menakdirkan kepada sesuatu, Allah kita itu dibuat suka. Tapi kalau misalnya yang kita misalkan jelek, ya kita harus kurangi kesukaan itu, pindahkan, cari yang kita sukai yang bagus. Gitu. Begitunya. Kalau kamu sudah suka terhadap sesuatu, kamu akan larut di situ tanpa merasa berat. Jadi Raffi Ahmad bisa kerja pagi sampai malam itu karena suka. Mungkin saya belajar sampai puluhan tahun itu ya karena saya suka. Karena saya suka. Jadi karena kamu kalau tahu kalau saya suka dan saya berilmu, kalau berusaha menghalangi ilmu, kamu berusaha misalkan ada orang yang sok berilmu, berusaha menghalangi karena mungkin khawatir kalah pengaruh, misalkan ini orang ada ilmu, tapi berusahanya ditutup supaya ini nggak keluar ilmunya. Nggak bisa. Akan ada jalannya, ilmu harus dikeluarkan. Harus sampai. Dan orang tidak akan semua benci, enggak. Cek di sini semua, lebih mayoritas lebih banyak yang suka, cuman diam. Bukan hanya tokoh-tokohnya juga ada juga yang suka sama saya, tapi diam. Gitu. Oh, cek masyarakat lebih banyak yang suka tapi diam. Karena menghargai. Gitu. Orang itu kalau yang baik itu nggak mungkin dibenci semua, nggak mungkin. Ada yang suka. Yang benci itu hanya orang-orang yang kemarin disebut tidak punya ketulusan. Karena mungkin ada yang ingin jadi tokoh kan, takut kalah pengaruh. Baik, sekarang sisipan yang keberapa, yang keenam ya. Saya mau bicara tadi, kalau Anda tidak mampu, jangan paksakan. Karena Nabi bersabda, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Kalau sesuatu diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu kehancurannya. Saya baru mendengar tuh ada video dari Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, ya terserahlah bahasanya. Beliau mengatakan bahwa ketika ada tambang di daerah Cirebon gitu ya, itu kan ada yang 14 orang meninggal kan, itu penambangan entah ilegal atau apa, pokoknya itu dari awal itu adalah kurang safety. Meninggal 14 orang dan yang punya pesantren harus tanggung jawab. Ini kita tinjau sekarang dari sudut pandang ini. Anda kalau gak punya keahlian di bidang itu, Anda jangan masuk di situ. Bisa membuat bahaya. Nyawa yang keluar itu, nyawa itu tidak ada tokohnya. Ketika orang itu gak ahli di bidang itu, akhirnya membuat orang mati, itu dosa besar di situ. Itu hukumnya bisa syibah membunuh. Atau ya amdul khotok, mirip-mirip membunuh, mirip sengaja. Itu kalau bayar diat itu 100 unta yang diberatkan itu
yang diberatkan itu sama dengan 1000 dinar plus sepertiga, jadi 1333 dinar kali 4002, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Emas sekarang mahal, itu kira-kira segitu. Berapa itu? Bisa 10 miliar per orang lebih ya, bisa 12 miliar itu bayar itu dia. Karena orang yang kerja begitu meninggal itu dia punya keluarga itu begitu ditinggalkan, berarti begitu meninggal ada sebab keteledoran itu kan mendolimi dia keluarganya gimana. Nah itu bayar diat itu. Selain diat pasti ada dosa juga tapi tetap harus ada diat. Nah itu tanggung jawab kata dulu. Kita tag nanti pada di Mulyadi. Jadi kita itu perlu untuk mengukur kadar diri. Kalau Anda mampunya di situ ya udah di situ aja. Artinya itu takdir kamu. Kalau misalkan seorang ustadz, ya udah fokus dalam ustadz aja, tapi serius dalam keustadannya. Jangan merasa jadi sebagai seorang ustadz, dia pengen jadi tokoh segala macam, tapi ada kekurangan-kekurangan, tapi pengen semua diambil sama dia juga. Akhirnya kan tahu nggak sih dalam bahasa Sunda itu ngarawakusiku. Akhirnya kurang, dalam keustadannya kurang. Baca Fatihah aja salah. Gimana kalau seorang ustadz salah baca Fatihah? Terus pengen ditokohkan, pengen diapa, pengen jadi imam. Emang rusak juga jadi imam juga kalau misalkan ada yang basicnya itu nggak pas juga. Jadi harus dibenerin. Misalkan kita beneran secara Fatihah, benerkan secara fikihnya, beneran secara akidahnya. Ya, misalkan di jalur ustadz aja udah berat, banyak banget ilmu. Apalagi mau grab di bidang-bidang lain, masuklah ke pemerintahan, pengen segala macam, pengen diambil semua. Wah, masuk ke tambang pula. Iya, kamu kok kayak pengen menguasai segala hal. Menguasai segala hal. Udah sebenarnya kalau misalkan satu bidang aja, kalau dia sudah ada di dalam puncak kemampuannya, itu sebenarnya ya jujurnya sebenarnya harusnya mencukupi. Memang di era sekarang ini saya pernah menganalisis ustadz-ustadz terkemuka itu kalau secara materi itu penghasilannya pasti udah di atas direktur BUMN, dirut BUMN, itu udah ustadz terkemuka. Dan itu lebih sustain. Cuman celakanya kadang-kadang banyak juga orang yang sudah terkemuka sebagai seorang dai jatuh juga di perkara yang sederhana. Makanya itu yang sering diejek-ejek sama para sebutin namanya nih, kayak orang-orang aswaja, orang Nahdlatul Ulama Nahdiyin itu kan dia itu punya youtuber yang sebenarnya sering mengkritik para ustadz salafi gitu kan. Dan Muhammadiyah mungkin termasuk yang diafiliasi. Katanya dokter, misalkan dokter udah jadi dokter atau apa, tapi jatuh dalam perkara-perkara yang sepele. Jadi tanya rukun wudu ada cuma 2 gitu. Yang kena itu Ustadz Khalid Wasalama. Kena ya, akhirnya kan jadi bahan. Nah ya memang benar, yang namanya juga manusia iya, tapi kadang-kadang jatuh di dalam perkara yang sederhana. Apa saya take Ustadz Khalid Wasalama juga gak masalah. Karena saya ini sekedar menyampaikan ejekan orang lain atau kritikan orang lain supaya kita saling mawas diri gitu. Kadang-kadang kita itu ada hal yang boleh kita keliru dalam hal yang wajar. Jadi kalau ini kita bahas usul fikih, ada yang nggak paham usul fikih, wajar. Karena usul fikih ini berat. Kalau bahas mustalahul hadis nggak bisa, wajar. Itu berat. Tapi kalau wudhu nggak bisa, nah itu baru dicela. Mereka itu nggak mencela gara-gara rukun wudhu. Kalau usul fikih mereka nggak ada. Itu saya bahas ini, ajak diskusi, nggak mau mereka diskusi. Nah ketika itu buat stiker, katanya ada 8 orang striker aswaja yang suka menghajar, mengguncang Dokter Wahabi. Saya komentar siapa itu orang-orang itu. Terus saya bilang gini, gimana kalau 8 orang itu kumpul diskusi sama saya? Ini kita diskusi sama tukang kebun. Saya kan pakai akun Facebook tadi apa? Pekebun milenial, tukang kebun. Kita diskusi. Dia nggak komen. Ada bagusnya. Kenapa saya pakai nama pekebun milenial? Ada bagusnya. Ini bagus untuk konteks kalau diskusi ini bagus.
Ini cuma menampilkan sebagai seorang tukang kebun. Nah, ketika mereka sadar bahwa ternyata tukang kebun ini bisa diskusi, menandingi atau diskusi bisa menahan striker Aswaja 8 orang sekaligus bisa kan. Bahkan bisa mengimbangi atau seorang dokter dari luar negeri misal. Wah, itu baru ternyata ini tukang kebunnya ada kualitas tertentu. Baru nanti akan lihat, no, tukang kebunnya begini kita, apalagi ustadznya. Kita kan bicaranya tukang kebun. Jadi ada bagusnya. Saya coba menampilkan sebagai seorang tukang kebun. Gitu. Jadi kita enak, ada bagusnya juga diskusi yang kita bicara dengan sebagai seorang tukang kebun. Kantong bangan pertama. Tapi ternyata diskusi lebih mendalam. Nah, ada kita ini orang tukang kebun, tapi kan mereka juga bisa lihat juga, kerja saya cerita juga, kita belajar 35 tahun agama ya, bukan sekedar tukang kebun biasa. Ini tukang kebun karena bisnis saja yang sedang kita kembangkan, walaupun juga belum di ini. Baik, kita baca dulu usul fikih ya, kita lanjutin yang kemarin. Kemarin kita bahas tentang mujmal dan mubayyan. Saya sekarang baca syarahnya. Wa minha mujmalun wa mubayyanun. At-taqsimul thalis, bagian yang ketiga, kan kita kemarin sudah baca tuh. Fama ajmalahu syari'u fi mawdi'in wa bayyanahu wa waddahu fi mawdi'in akhara wa jabar ruju' fihi ila bayani syari'. Jadi kalau ada sesuatu di dalam nas, ada yang ijmal itu global, terus ada yang bayan yang dijelaskan, maka wajib mengembalikan kepada mubayyan. Sudah bahas kemarin dari Ulumul Quran juga. Kita sekarang baca syarahnya. Taqsimul salisu taqsimul alfadi ila alfadin mujmalatin wa mubayyanatin. Jadi bagian yang ketiga itu dari nas itu ada lafaz-lafaz, pembagian lafaz-lafaz dari nas itu yang menunjukkan kepada lafaz-lafaz yang mujmal dan mubayyan. An-naw'ul awal, bagian yang pertama al-mujmal wal muradu bil mujmali al-lafdzul ladzi la na'rifu ma'nahu. Yang disebut dengan mujmal adalah lafaz yang kita tidak tahu maknanya. Min amsilatihi qauluhu ta'ala, dan dari permisalan mujmal adalah firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Berikanlah haknya pada saat dipanen. Fa innana la na'rifu mal muradu bi kalimati haqqahu. Kita tidak paham apa yang dimaksud dengan kalimat haqqahu, haknya. Min datil lafzi, dari secara lafaz. Fayakunu majaz, jadilah haqqu itu adalah mujmalan mujmal. Jadi maksud hak itu adalah zakat. Baru dijelaskan yang maksud adalah zakat. Keluarkanlah zakatnya dengan ketentuan yang sudah ditentukan ketika panen, itu untuk zakat pertanian. Jadi kalau misalkan orang itu misalkan dapat padi itu 612 kg beras, sekitar 1 ton 20 kg padi, keluarkanlah zakatnya 1/10 pada saat panen. Wa tsani, dan bagian yang kedua adalah al-mubayyan, mubayyan yang dijelaskan. Wa huwal wadihul ma'rufud dilalati. Yang disebut mubayyan adalah yang jelas, yang diketahui pendalilannya. Wa min amsilatihi, dan dari permisalahannya, permisalan mubayyan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fima saqatis sama'u al-usyru. Di dalam pertanian yang dialiri oleh langit, maksudnya air hujan, maka wajib mengeluarkan zakatnya al-usyru 1/10. Fahina idin, maka dalam hal ini nakumu, kami berdiri bitafsiril labdil mujmali bilabdil mubayyani, maka kami berdiri dengan menafsirkan lafaz yang mujmal yang tadi kita keluarkan haknya. Berapa haknya? Bilabdil mubayyan, dengan lafaz mubayyan, yaitu 1/10 kalau pertanian itu diairi dengan air hujan. Wa naqulu, dan kami berkata, al muradu biqouli ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadihi wal madhkuru fil hadisi fayakunu al wajibu ikhrajal usyri fi ma suqiya bis sama'i. Maka kami berkata, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, keluarkanlah haknya ketika dia dipanen, maka yang dimaksud adalah yang disebut di dalam hadis, maka jadilah yang wajib adalah mengeluarkan 1/10 dari hasil pertanian itu, fi ma suqiya bis sama'i, dari apa yang
dialiri atau diairi yang disirami oleh langit, maksudnya dengan air hujan. Wa ma masuqiya bin nadhi fa innana nujibu fihi nisful usyri. Tapi kalau misalkan dialirinya itu adalah dengan sesuatu yang bin nadhi, konteksnya itu adalah kalau ada biaya, kan disebut di dalam bidul labin, kalau di dalam takriban, misalkan pakai mesin, itu pakai unta, pakai hewan, dialiri, ditarik, atau misalkan dibawa-bawa sama kita sendiri, itu kan pakai biaya mahal kan, bukan dengan air hujan atau bukan dengan air selokan. Nah itu kalau begitu, karena ada konteksnya biaya di situ, maka keluarkannya setengah dari 1/10, jadi 1/20 artinya, atau 5% dari yang diperoleh dari hasil pertanian tersebut. Wa qad yakunul mujmalu fil Qur'ani, dan kadang terjadi juga al-mujmal itu ada dalam Al-Qur'an. Fatatis sunatu fatubayyinahu. Maka kadang terjadi dalam al-mujmal itu ada di dalam Al-Qur'an. Fatati, maka datanglah as-sunatu sunnah. Bacanya fatubayyinahu atau fatubayyinuhu? Saya agak ragu. Kita cek dulu. Pak itu bisa jadi ambil nawasib kalau dia paknya pak sababiyah atau wamayah, pak sababiyah. Jadi pak sababiyah itu bisa dijadikan pak sababiyah kalau dia itu datang setelah misalkan mur wad'u wanha wasal wa'rid bil hadihi mu'tamanna warju kadakan nafyu farqaba. Jadi kalau sudah ada perintah satu, yang kedua kalau setelah ada doa, yang kedua setelah ada larangan, yang ketiga setelah ada perimbaan, yang keempat setelah tarid, hadihim tamani warju nafyu. Nah di sini nggak ada, berarti itu dibaca, berarti bukan ambil nawasib. Berarti fad itu bahasa fatatis sunatu fatubayyinuhu, begitu caranya tuh. Oke, kita bawa aja teorinya. Terkadang terjadi al-mujmal itu ada di dalam Al-Quran. Fatati, maka datang as-sunnah fatubayyinuhu, baca maka al-sunnah itu menerangkannya, menjelaskannya. Kama fil misali sabiki, sebagaimana ada dalam contoh yang telah berlalu. Wa qad yakunul mujmalu fil Qur'ani fatubayyinuhu fayubayyinuhu mubayyanun fil Qur'an. Dan kadang juga terjadi yang mujmal di dalam Al-Quran, maka diterangkan juga mubayyan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran diterangkan oleh Al-Quran. Jadi terjadi juga dia kadang-kadang Al-Quran diterangkan oleh As-Sunnah, kadang-kadang Al-Quran diterangkan oleh Al-Quran. Maka di dalam kaidah tafsir Al-Quran itu tufassirul Quran. Jadi kalau kita mau menafsirkan Al-Quran, tafsirkan dengan Al-Quran lagi, ayat bil ayat, atau Al-Quran bis sunnah. Nah itu dalam kaidah tafsir. Jadi kadang tafsir, karena mubayyan itu kadang dari sunnah, kadang dari Quran. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana ada dalam firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian itu al-maitah, bangkai, waddam, dan darah. Fa inad dama fusira fi ayatin ukhra. Nah ini ukhra ini artinya itu ada isim ghair munsharif, dia dari ininya adalah alif ta'nis yang ukhra, dia maksuro. Maka sesungguhnya darah itu diterangkan di dalam ayat yang lain bidamil masfuh, yang dimaksud adalah damul masfuh, yaitu darah yang mengalir, memancar. Tapi kalau darah itu misalkan bentuk hati, itu kan hati darah, itu nggak apa-apa. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, awdaman masfuhan, atau darah yang mengalir, itu yang nggak boleh. Jadi kalau menegak darah yang mengalir nggak boleh. Tapi kalau darah itu sekedar nempel dalam daging
atau dalam itu nggak masalah. Atau darah itu limpa misalkan, limpa atau hati kan itu darah asalnya, itu nggak apa-apa. Wa misluhu, dan di dalam dan permisalannya adalah permisalan dari bayan dari Al-Quran, maksudnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, firman qauluhu ta'ala berarti dari khobar. Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kalian itu untuk menyembelih baqarah. Apa baqarah? Seekor kerbau betina. Fa innahu qad bayanat hal ayatul ukhra allati badaha fi qoulihi ta'ala, maka sesungguhnya diterangkan oleh ayat yang lain yang ada setelah ayat tersebut fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Jadi asalnya Allah itu kan perintahkan kepada Bani Israel itu antadbahu baqarah, sembelihlah itu binatang kerbau. Baqarah itu bukan kerbau ya, sapi betina, sapi. Asalnya begitu, tapi Yahudi itu ngeyel orangnya. Ini karakter Yahudi itu ngeyel. Maka begitu ngeyel, mereka itu berkata kepada Nabi itu, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Ya, mereka berkata, berdoalah engkau untuk kami kepada Rabbmu. Nah, itu bentuk ketidaksopanan Yahudi. Jadi mereka tidak Robbi kepada Tuhan kami, tapi kepada Rabbmu. Ini kan bentuk ketidaksopanan Yahudi dari gitu, gaya bahasanya jadi songong gitu loh. Hati-hati terhadap orang-orang songong ini, gaya-gaya Yahudi. Kita ini harus punya adab. Paling kepada Allah panggilnya Robbi, bukan Rabbmu gitu loh. Kamu kok kayak tidak mengakui sebagai Rabb. Bahkan ketika disebutnya wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ketika Musa itu berkata pada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Kalau mereka berkata atattakhiduna hujwa, apakah kamu bercanda? Kepada nabinya begitu, dia harusnya tuh taat, amalkan. Nah, apakah kamu bergurau? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, saya berlindung kepada Allah, saya itu termasuk orang yang jahil. Ini perintah gitu, kamu amalkan. Kenapa? Ada hikmahnya, gak usah tanya-tanya, laksanakan. Kan asalnya kalau misalkan cari sapi betina asal sembelih, selesai. Tapi masalahnya Yahudi ini ngeyel, ini karakter ngeyel, ini hati-hati. Maka karena dia ngeyel, bertanya lagi kepada Nabi Musa, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Wahai Musa, mintalah kepada Rabbmu, bukan pada Rabb kita, tapi Rabbmu, supaya beliau menjelaskan untuk kami apa itu yang dimaksud hewan, apa itu sapi betina yang kita sembelih. Nah, ini artinya dia meminta di penjelasan, minta mubayyan, padahal sudah jelas sapi. Maka itu ketika kamu minta penjelasan, hati-hati, malah dibuat rumit gitu loh. Padahal buat mutlak ya udah sapi aja, mutlak sapi. Begitu minta mubayyan malah tambah rumit. Maka akhirnya diberikan sifat oleh Allah itu, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dalik. Itu sapinya adalah sapi yang la faridun wala bikrun. Kalau bicara itu umurnya itu ya jangan terlalu tua banget, jangan muda banget. Jadi repot kan? Ada kaidah dalam umurnya itu pertengahan. Jadi rumit. Ya kan, kalau kamu tadi langsung sembelih selesai perintah, tapi karena minta mubayyan tambah rumit. Setelah itu antara jangan yang tua banget, jangan yang muda banget, yang pertengahan. Fa'alu ma tu'marun, kerjakan apa yang kamu perintah, apa yang kamu itu diperintahkan. Itu langsung. Karena kalau kamu minta lagi penjelasan tambah rumit lagi. Maka mereka tidak langsung menjelaskan.
Maka mereka qalu dolana rabbaka yubayyin lana ma launa. Malah minta penjelasan lagi, mubayyan lain, bagaimana warnanya. Tambah rumit lagi akhirnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Maka hewan itu warnanya itu udah kuning semua. Yang membuat faqi'ul launuha benar-benar kuning sempurna. Tasurun nadirin, kamu itu senang melihat. Jadi rumit. Enggak ada belang-belangnya, enggak ada gitu. Wah, itu. Ya kan? Tambah rumit. Makanya dalam agama itu Nabi itu dalam umat Islam itu diberikan ketentuan la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya terhadap sesuatu kalau ditampakkan kepada kamu malah tambah berat nanti. Gak usah tanya-tanya gitu loh. Hal yang udah gak ditanya gak usah ditanya. Ini cirina alul kalam itu banyak nanya, bahkan bertanya tentang Allah yang tidak dijelaskan juga. Allah gini. Ini kamu akan membuat rumit. Cukup imani aja, gak usah tanya-tanya gitu. Imani aja selalu gini. Orang para sahabat juga ada yang nanya. Ketika Allah di atas langit gak tanya-tanya, oh Allah gini, berarti Allah butuh kok. Gak pernah. Gak tanya. Allah turun ke langit dunia, gak nanya nih. Oh kalau Allah turun ke langit dunia di ars kosong loh. Gak pernah nanya sahabat itu. Gak pernah. Dia itu ada ketundukan gitu. Oh itu yang turun tuh rahmat. Gak pernah sahabat itu. Ada orang gak ada. Nah ahlul kalam itu rumit. Dia memperjelas, meminta penjelasan, memikirkan sesuatu yang kamu dilarang untuk memikirkannya. Nabi malah bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Kamu berpikir itu tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah, karena kamu tidak akan mampu. Nah ini gayanya gaya Yahudi itu yang tidak diminta untuk bertanya, dia bertanya hal-hal di akhirnya jadi rumit. Akhirnya disampaikan, oh ini hewan ini Baqarah ini adalah hewan yang sapinya itu sapi yang warnanya kuning mulus. Akhirnya mereka nanya lagi, qalu dolana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Minta lagi berdoa wahai Musa kepada Rabbmu. Lagi-lagi kepada Rabbmu, bukan Rabb kami. Sesungguhnya, supaya dia menjelaskan lagi, sesungguhnya ini hewan ini tasyabuh kepada kami gak jelas. Karena kamu minta penjelasan jadi gak jelas. Ini kayak gimana? Rumit. Kami sesungguhnya insya Allah la muhtadun, bakal dapat petunjuk. Andai kan dia tidak mengatakan insya Allah, maka tidak dapat petunjuk. Gitu loh. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda wa la taskil harsa musallamatun la syata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yafal. Kata Nabi Musa, Allah berfirman, hewan sapinya itu adalah sapi yang tidak dihinakan, direndahkan, tidak dibuat kerja, maksudnya tidak disuruh kerja. Tusirul ardo, tidak dipakai membajak bumi. Jadi kalau sapi dianggap membajak bumi, dianggap dihinakan karena dipekerjakan. Tidak, karena kalau sapi itu kalau dikasih makan itu kan berarti kayak raja gitu kan. Kasih makan, tidak dibuat kerja. Kalau disuruh kerja itu dihinakan. Tidak pula wala taskil harsa, tidak pula disuruh untuk menyirami tanaman. Nah, ini kayak nah, kalau itu sapi dikasih menyirami tanaman seperti bahasan tadi, itu berarti zakatnya itu turun, bukan sepersebuah tapi sepersebuah. Ini bahasanya, karena sapi itu kadang atau hewan itu bisa dipakai menyirami tanaman. Nah, ini sapi ini tidak dipakai menyirami tanaman. Musallamatun la syafata fiha. Dia itu sapi ini selamat. Itu tidak ada aibnya. Gitu kan? Selamat. La syata fiha, tidak ada belang-belangnya. Tidak ada cacatnya, tidak ada belang-belangnya. Kuning full gitu lah. Tidak ada belang-belangnya.
Lah ikan tambah rumit. Tapi mereka berkata, baru qulul anajita bil haq. Sekarang kamu sudah menyampaikan benar. Lah dari tadi kalau sembelih sapi aja udah kelar. Tapi akhirnya pada bahuha mereka menyembelihnya wa makadu ya paun, hampir aja mereka tidak mengerjakannya. Karena ternyata kalau menurut cerita yang saya pernah mendengar, asalnya itu kan ada orang yang dibunuh. Asalnya itu ada orang yang, kan itu kan nyambung ayat sebelumnya, itu kan asalnya itu ada orang yang dibunuh. Akhirnya hampir perang gitulah. Ini kan saling menuduh, ini siapa yang membunuh si Fulan. Artinya kabilah di Bani Israel itu hampir terjadi peperangan. Kisahnya itu ini kalau nggak tahu benar dari enggak ya kisahnya itu. Begitu itu dibunuh hampir perang, gimana caranya ini memponisnya karena mereka hampir mau berperang. Kata Nabi Musa, ini asalnya gimana? Ya udah sembelih sapi. Nah begitu saat disembelih, tujuannya itu nanti dipukulkan kepada orang yang sudah mati, nanti hidup lagi, ditanya siapa yang bunuh kamu, gitu. Jadi asalnya kalau sapi itu asal sapi mana aja itu jadi dengan kehendak Allah, jadi itu hidup lagi orang. Tapi karena ini rumit, ini kisah nih, ini cerita ini saya nggak tahu benar atau enggak kisahnya. Itu ada orang anak yatim itu dikasih harta warisan itu sapi yang persis kayak begini. Ini kan takdir juga kan. Ketika mereka memperumit, akhirnya ketemulah sapi itu yang milik anak yatim, yang satu-satunya peninggal, akhirnya mahal itu. Karena kualitasnya jadi begitu, jadi mahal. Nah, tapi karena hanya sapi itu, sementara itu bisa menghilangkan mereka dari potensi perang, harus ditebus dengan bayar mahal. Nah, itunya hampir-hampir gak mau itu. Gitu mahal. Andai kan doa asal sapi sembelih selesai. Tapi takdir berjalan, ini kan bagian dari menolong anak yatim itu yang orang tuanya anak soleh. Di warisan dikasih warisan sapi. Ini menurut kisahnya begitu. Nyambung, masuk gak apa-apa. Ini ada cerita itu tapi masuk. Itu Allah menakdirkan memang Bani Israel ngeyel. Begitu ngeyel akhirnya mereka jadi berat. Begitu berat mereka harus membayar sapi dengan mahal. Tapi itu bentuk pertolongan ke anak yatim yang orang tuanya solih. Gitu. Yang dia punya harta itu. Allah tuh mampu. Tapi ada pelajaran, kalau kamu memperumit, kamu dibuat rumit. Gitu loh. Jangan banyak tanya-tanya kalau nggak perlu. Oke, ini kisah itu. Artinya ayat-ayat yang menjelaskan itu adalah ayat-ayat yang mubayyan tentang penjelasan sapi. Nah, maka itu yang diambil. Berarti kadang-kadang ada ayat-ayat yang menjelaskan ayat-ayat lain. Wa qad yakunul labdul mujmalu fis sunnati yuwaddihuha haditsun nabawiyyun ukhra. Kadang-kadang katanya ada juga yang mujmal itu di dalam sunnah dijelaskan oleh sunnah lain. Itu penjelasan enggak di sini. Mana di ulum Quran gimana? Kalau di ulum Quran kan disebut kalau dalam ulum Quran disebutkan mujmal itu malam yakun biwadihid dilalati kal qur'i id bayanuhu bisunati. Apa yang tidak jelas dilalahnya karena penjelasannya seperti qur'u itu ada dalam sunnah. Tapi di dalam pentahsis ada kan makhusis, ada makhuso minhu bis mahusabbihi minas sunnah. Ada juga, ada kalau bicara pengkhususan kan, ada juga yang sunnah itu dikhususkan oleh Al-Quran. Kan itu bentuk mubayyan juga penjelasan. Nah, jadi kadang-kadang ada juga dalam Al-Quran yang menjelaskan as-sunnah. Ketika misalkan di dalam as-sunnah kan disebut umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tuqimus shalah tu'tiyaz zakah fa idza fa'alu dzalika asum minni dima'ahum ma'ambalhum illa bihaqil Islam. Itu penjelasan bayar. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna itu satu. Jadi kalau dia bersyahadat dia tidak akan diperangi. Atau dia dan setelah itu mendirikan salat.
kita mengeluarkan zakat. Gitu kan ketentuannya. Ternyata ada di dalam Al-Quran. Kalau ada orang ahlul kitab dia tidak mau syahadat, boleh tidak diperangi gak apa-apa. Kalau dia mau bayar jizyah ada. Nah itu konsep. Jadi baik, itu sudah sampai situ. Nanti besok kita akan membahas tentang taksimul alfad muhkam wa mutasyabih. Kata wa nadhiru hada anna minha muhkaman wa mutasyabihan fayaji'u irja'ul mutasyabihi ilal muhkam. Permisalan dari mubayyan mujmal mubayyan, bahwa sesungguhnya dari nas Al-Quran dan Sunnah itu ada muhkam dan mutasyabih, maka wajib mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Nah kita bahasnya besok insyaallah. Itu aja saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.